Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan membahas tentang modal Ventura, anjak piutang, dan leasing. Anggota kelompok 7 terdiri dari Aisyah Septika, Nyemas Attahiratu, Zidan Alfikri, dan Tania Amanda. Pengertian dari modal Ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyeretan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya, bantuan pembiayaan dalam bentuk penyeretan saham, penyeretan pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang dalam jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurus atas piutang tersebut. Selanjutnya ada leasing, yaitu sewa guna usaha, merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, ada dasar hukum. Ada dasar hukum modal Ventura, anjak piutang, dan sewa guna usaha. Yang pertama, modal Ventura. Di sini ada dasar hukum Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan ketentuan cara pelaksanaan, dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan model Ventura. Selanjutnya, dasar hukum anjak piutang. Yang pertama, peraturan Menteri nomor 84 garing PMK nomor 121 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan pasal 1E dan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dan ada fatwa DSN nomor 67 garing DSN MUI garing 3 Romawi garing 2008. Yang terakhir ada dasar hukum sewa guna usaha leasing. Yang pertama ada SKB Menku atau Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Mendak RI nomor KIP 122 garing MK garing 4 Romawi garing 2 garing 1974 nomor 32 garing M garing SK garing 2 garing 1974, nomor 30 garing KPB garing 1 garing 1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing, dan ada SK Menku RI nomor KIP 650 garing MK garing 4 Romawi garing 5 garing 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya menteri terhadap usaha leasing. Ya, selanjutnya ada mekanisme dan operasional. Yang pertama ada modal Ventura, yang pada prinsipnya mekanisme pada modal Ventura ini merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau diinvestasi. Ada 4 tahap pendanaan modal Ventura. Yang pertama ada tahap investasi oleh perusahaan modal Ventura. Yang kedua ada tahap transaksi modal Ventura antara perusahaan modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga ada tahap pertumbuhan perusahaan pasangan usaha. Dan yang terakhir ada tahap pada saat dan setelah investasi. Nah, selanjutnya ada mekanisme dan operasional anjak piutang. Yang perlu kita ketahui, pertama-tama itu kita harus mengetahui pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada kreditur, yang merupakan perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang.
Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yang merupakan perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih atau mengelola piutang. Yang ketiga ada debitur, yang merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan utang kepada kreditor. Nah, mekanismenya itu yang pertama, kreditor menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang, baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang punya utang, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. Yang ketiga ada debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati. Dan yang keempat ada perusahaan anjak piutang yang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditor sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Yang leasing ya. Nah, mekanisme dan operasional terhadap leasing. Seperti tadi kita harus mengetahui dulu pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak pertama itu ada lessor. Lessor itu merupakan pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal, misalnya seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Nah, yang kedua itu ada lease. Lease itu merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier. Nah, supplier ini merupakan pihak yang mengadakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Nah, yang keempat itu ada bank atau kreditor. Ini pihak bank atau kreditor dalam perjanjian leasing tidak terlibat secara langsung atau memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam leverage lease. Nah, mekanismenya yang leasing itu pertama, lease menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Nah, yang kedua itu lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lease dapat meminta lease question yang tidak mengikat dari lessor. Di dalamnya itu terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain seperti keterangan barang, harga barang, cash, security deposit, residual value, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lease atau menandatanganinya dan mengembalikannya kepada lessor. Nah, yang keempat itu penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan terpenuhi lease, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah dituju. Yang keenam itu pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai peranan serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang kesembilan, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai. Selanjutnya ada perbedaan konvensional dan syariah, modal ventura, anjak piutang, dan leasing.
Yang pertama, perbedaan konvensional dan syariah modal Ventura. Di konvensional, yang pertama mengelola dana investasi pihak ketiga yang tujuannya yaitu untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki tinggi. Yang kedua, pembiayaan modal Ventura yaitu dengan menyertakan modal langsung kepada perusahaan usaha. Kemudian pola pembiayaan modal Ventura antara lain pembiayaan langsung dengan franchise, serta kemitraan dan sebagainya. Kemudian syariah, ada sumber dana modal Ventura antara lain saham, investor, perseorangan, bagi hasil, dan sebagainya. Kemudian pembiayaan modal Ventura berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu pendekatan 1 tingkat dan 2 tingkat. Berdasarkan cara penghimpunan data, leverage venture capital company, equity venture capital company. Kemudian pembiayaan modal Ventura dijadikan beberapa tahap antara lain tahap evaluasi, tahap negosiasi, tahap pemantauan, tahap investasi. Perbedaan konvensional dan syariah anjak piutang. Pada anjak piutang konvensional, sumber yang dijadikan acuan adalah surat keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Kemudian pemberian balas jasa berupa biaya yang besarnya ditentukan perusahaan faktor dengan acuan tingkat bunga. Nilai upah dihitung berdasarkan persentase besar piutang yang dialihkan. Kemudian bebas, tidak ada tentuan. Kemudian tidak ada batasan ketentuan objek, tidak ada pengawasan, akad berupa perjanjian yang berdasarkan hukum negara, dan mengutamakan profit yang besar. Sedangkan anjak piutang syariah, sumber hukum yang dijadikan acuan adalah yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, serta DSN nomor 67 DSN MUI / 3 2008 tentang anjak piutang. Pemberian balas jasa berupa ujrah dengan besar sesuai kesepakatan bersama, transaksinya terbebas dari gharar, masyir, dan riba, merupakan barang yang halal, terdapat dewan pengawas syariah, akad yang digunakan berupa hiwalah, waklah bil ujrah, dan qard. Kemudian mengutamakan prinsip tolong-menolong dan menerapkan nilai Islami. Dan terakhir, perbedaan konvensional dan syariah leasing atau sewa guna usaha. Sewa guna usaha konvensional, objeknya manfaat barang, metode pembayarannya tidak bergantung pada kinerja, serta operation lease and financial lease. Dan yang leasing syariah, objeknya manfaat barang dan jasa, metode pembayarannya bergantung pada kinerja, tidak bergantung pada kinerja, menggunakan akad ijarah, serta IMBP. Selanjutnya ada kondisi IKND. Yang pertama ada modal Ventura. OJK mencatat investasi dan pembiayaan modal Ventura mencapai 12,87 triliun hingga Agustus 2020. Nilai itu tumbuh 18,75% year on year dibandingkan Agustus 2019 senilai 10,83 triliun. Salah satu pemain modal Ventura yaitu Indogen Capital memilih aktif mencari startup yang bisa tetap bertumbuh dan tahan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada anjak piutang. Sejumlah perusahaan pembiayaan mencatat kinerja kredit anjak piutang berfluktuasi. Sebagian perusahaan dapat memperbesar bisnis yang dikenal dengan factoring ini, namun sebagian lainnya justru mengalami penurunan pertumbuhan bisnis. Harjanto Tito Harjojo selaku Direktur Sales dan Distribusi Mandiri Tunas Finance mengatakan anjak piutang pada tahun ini naik 5 miliar di Februari 2019 menjadi 122 miliar di Februari 2020. Next. Selanjutnya ada leasing. Saat awal masa pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia,
Banyak perusahaan pembiayaan atau leasing yang menaikkan down payment atau DP untuk pembelian kendaraan baru. Bahkan banyak yang mematok uang muka dari 40 hingga 50%. Selanjutnya ada peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan yaitu ada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang disediakan oleh lembaga pembiayaan seperti penjelasan yang banyak disampaikan. Juga seperti pemulihan ekonomi global yang saat ini sedang krisis akibat COVID-19, sehingga dampaknya itu berpengaruh kepada perekonomian dalam negeri. Tidak hanya itu, faktor lainnya juga dari sektor domestik, yaitu kondisi masih defisit transaksi berjalan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.